Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan kemuliaan kami sampaikan kepadamu, ya Bapa di sorga, yang kami kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Bahkan ketika kami tidur dalam satu malam yang gelap ini, Engkau menjaga kami dari segala yang jahat, dan Engkau kembali memberikan satu hari yang baru pada pagi ini untuk kami jalani dari pagi, siang, hingga malam dengan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami agar kami dapat melakukan semua pekerjaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Sabtu 20 November 2021, tertulis dalam Mazmur 18 ayat 7, demikianlah bunyinya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 18 ini adalah nyanyian syukur Daud kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan melepaskannya dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Proses kelepasan Daud dari kesesakan itu tidak berlangsung singkat atau cepat, melainkan dalam waktu yang lama. Nyanyian ini lahir dari pengenalan akan penyertaan Tuhan atas kehidupan Daud, tetapi dalam kesesakan itu Daud berseru dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mendengar teriak minta tolong dari Daud. Tuhan menyelamatkannya. Kesesakan berasal dari kata sesak, yang artinya sempit sekali, tidak lapang, tidak longgar, tidak lega, susah dan sukar, tidak leluasa, terimpit dalam kesulitan atau kesukaran. Maka dapat disimpulkan bahwa kata kesesakan artinya menunjuk kepada keadaan yang sulit, sukar, terjepit, terdesak, dan kesusahan. Situasi dan kondisi semacam itu sering terjadi dalam hidup kita, dan itulah yang dialami oleh Daud karena ancaman dan cengkraman dari para musuhnya, terlebih dari Saul. Dalam kehidupan kita, tentu tidak terlepas dari permasalahan hidup yang membuat kita mengalami kesesakan. Banyak masalah atau persoalan yang kita hadapi. Tentu kita sadar bahwa kita tidak mampu jika hanya mengandalkan kekuatan kita untuk melepaskan dari masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang menghimpit, kepada siapa kita berseru memohon pertolongan? Renungan pagi ini memberi kelegaan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesesakan. Selama kita masih berjalan di jalan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan keluarnya, dan Tuhan pasti akan turut memikul beban kita. Ketika jalan buntu, pasti Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Amin. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Bapa di sorga, yang begitu mengasihi kami dalam kehidupan ini.
Kami tahu Tuhan, dalam hidup kami banyak hal yang harus kami hadapi, permasalahan hidup kami. Kami tidak mampu Tuhan menghadapinya jika hanya mengandalkan kekuatan kami. Tetapi ketika Tuhan hadir dan mau menuntun jalan kami, maka kami bisa melalui hari-hari yang sulit dan susah itu. Kami berdoa juga buat seluruh warga jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang memberkati mereka. Jika ada yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Engkaulah Tuhan yang menolong mereka, memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada yang dalam pergumulan yang berat, bahkan yang berduka cita, Tuhanlah yang menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka dapat memiliki pengharapan yang hidup untuk menjalani hari-hari kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.